Halo guys, perkenalkan nama saya Sonika Yafari dan teman saya. Nama saya Angela Natalia dengan NRP D11200-196. Nama saya Agnes Jessica Kristina, NRP D11-2081. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang apa itu pasar oligopoli. Oh iya Yos, kamu tahu nggak apa itu konsep pasar oligopoli dan ciri-ciri? Oh, gitu ya, menarik lah. Pasar oligopoli itu adalah salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna. Nah, jadi mana sebab dalam pasar oligopoli itu produk atau barang dijual bersifat homogen walaupun jumlah penjualnya barang itu dan berbeda-beda. Nah, sekarang mungkin saya bisa jelasin dikit ciri-cirinya. Yang pertama itu terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Kedua, produk yang diperjualbelikan itu bersifat homogen. Ketiga, harga antar produk itu hampir sama semuanya yang ada di pasar oligopoli itu. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Kelima juga itu suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Nah, dan keenam juga itu sekalian produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar oligopoli. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama itu pasar oligopoli murni. Kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Ketiga, pasar oligopoli non kolusi. Keempat, pasar oligopoli kolusi. Nah, itu beberapa tentang pengertian dikit tentang pasar oligopoli. Ya, sekarang lanjut ke temanku sekarang ini. Kamu bisa menjelaskan dikit gak apa itu kayak kelemahan dan kekuatan dari pasar oligopoli itu sendiri? Oke, aku akan menjelaskan yang pertama kekuatan pasar oligopoli dulu ya. Ya. Yang pertama itu ada keuntungan ekonomi, yang mana perusahaan dalam oligopoli dapat menghasilkan skala ekonomi yang besar, dan juga dapat mengurangi biaya produksi per unit barang. Lalu yang kedua ada inovasi. Nah, karena persaingan yang kuat antara sedikit perusahaan, ini dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanannya. Lalu yang ketiga ada harga stabil. Oligopoli cenderung memiliki harga yang lebih stabil daripada pasar persaingan sempurna, karena perusahaan cenderung mengamati tindakan pesaing mereka. Lalu yang keempat ada investasi besar. Perusahaan dalam oligopoli seringkali dapat melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan serta infrastruktur. Lalu akan menjelaskan yang kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama ada kurangnya persaingan. Pasar oligopoli itu cenderung memiliki persaingan yang lebih lemah daripada pasar persaingan sempurna, yang bisa merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada penentuan harga tinggi. Perusahaan dalam oligopoli dapat cenderung menaikkan harga secara bersama-sama, yang dapat merugikan konsumen. Lalu yang tiga ada kesepakatan kartel. Terkadang perusahaan dalam oligopoli dapat membentuk kartel untuk mengatur harga dan produksi yang dapat melanggar hukum persaingan dan merugikan konsumen. Lalu yang terakhir ada kehilangan efisiensi. Terlalu banyak fokus pada persaingan antar perusahaan dalam oligopoli dapat mengganggu efisiensi pasar secara keseluruhan. Kayak gitu ya kelemahan dan kelebihannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke salah satu industri, dan kita akan membahas tentang industri mobil, yaitu Selanjutnya studi kasus atau contoh industri mobil terkenal. Kami mengambil contoh Toyota dan Honda. Dikarenakan daya saing Honda lebih besar daripada Toyota, dan struktur pasar industri kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan pada tahun 2019 termasuk dalam pasar oligopoli penuh. Sedangkan pada tahun 2020 struktur pasarnya termasuk pasar oligopoli moderat tinggi. Terdapat 5 brand yang bersaing ketat. Yang pertama Toyota, yang kedua Honda, yang ketiga Daihatsu, yang keempat Mitsubishi, dan yang terakhir adalah Suzuki. Terjadi permasalahan besar dari dalam negeri, terdiri dari dua. Yang pertama adalah penyediaan komponen, yang kedua komponen domestik selalu stagnan, sehingga membuat ketergantungan terhadap komponen impor seperti piston, transmisi, dan box silinder. Mereka berkembang secara fluktuatif atau fluktuasi, yaitu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan harga itu sendiri yang bisa digambarkan secara grafikal. Berbagai macam kendaraan tergabung dalam Gaikindo, yaitu gabungan industri kendaraan bermotor di Indonesia. Di antaranya
Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Mazda, dan masih banyak lainnya. Perkembangan brand kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia telah berkembang secara fluktuatif. Industri mobil di Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sedikitnya variasi mobil yang dikeluarkan dan permintaan kenaikan upah minimum rata-rata. Maka setiap brand harus berlomba-lomba untuk meningkatkan penjualan mereka dengan berbagai cara, baik dari desain, kualitas, harga, dan segmentasi pasar. Saat ini ada berbagai jenis kendaraan roda 4 yang ada di Indonesia, mulai dari sport car, SUV, convertible, hatchback, MVP, sedan, dan off-road. Menurut Gaikindo, pada tabel ini terdapat 10 brand dengan penjualan terbaik. Berdasarkan tabel di atas, tahun 2015 sampai 2016 terjadi persaingan penjualan antara Toyota dan Honda. Persaingan dalam industri otomotif di Indonesia saat ini mencerminkan bentuk persaingan oligopoli. Berdasarkan tabel dapat diartikan, Toyota masih menjadi penguasa pasar sejak tahun 2016. Lalu diikuti oleh Honda dan Daihatsu. Ketiganya seringkali memiliki seri yang sangat mirip, sehingga menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat. Toyota sangat konsisten sebagai brand dengan penjualan terbanyak, lalu diikuti Honda dengan penjualan rata-rata sekitar 180.000 per tahun. Kedua brand ini selalu mendominasi pasar kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia. Meskipun ada brand lain yang meramaikan, tetapi hasil penjualan tidak bisa melebihi dua brand tersebut. Bahkan brand-brand Eropa ternama seperti Mercedes-Benz, Audi, dan Mini tidak mampu menyaingi penjualan mereka di Indonesia. Kedua brand tersebut seolah menjadi pemain utama di pasar dan tetap konsisten. Oke, terima kasih sudah menonton video kami tentang pasar oligopoli dan salah satu industri yang kami ambil sebagai contoh. Nah, jangan lupa like dan share ke teman kalian semua ya. See you next time guys. Bye-bye. Bye.